Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kebarokahan kepada kita semua. Amin. Kita buka Sahih Bukhari juz 1, Kitabus Shalah, nomor hadis 104. Kitabus Shalah nomor hadis 104. Selalu niat karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab. Idza takhala, ketika masuk siapa hadukum salah satu kalian al masjidah, pada masjid, falyarka, maka supaya rukuk siapa ahad, atau siapa sok, maka supaya sholat, supaya rukuk itu sama dengan maka supaya sholat siapa ahad rakaat ini 2 rakaat qabla yajlisa, sebelum jika duduk siapa ahad. Nomor hadis 104. Hadatsna Abdullah bin Yusuf, qala berkata siapa Abdullah, Ahbaronna Malik an Amir bin Abdillah bin Zubair an Amr bin Sulaimin Az-Zaraki an Abi Qatadah As-Salami anna Rasulullah, sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Nabi, idza dakhala, ketika masuk siapa hadukum salah satu kalian al masjidah, pada masjid, falyarka, maka supaya rukuk siapa ahad, maksudnya maka supaya sholat siapa ahad rakaat ini 2 rakaat qabla ayat jalisa, sebelum jika duduk siapa ahad. Jadi Nabi bersabda, jika salah satu kalian masuk masjid, supaya sholat 2 rakaat dulu sebelum duduk. Sunnahnya Nabi itu begitu. Babul hadasi, babnya batal fil masjidi, di dalam masjid. Nomor hadis 105. Hadatsna Abdullah bin Yusuf, qala berkata siapa Abdullah, ahbarna Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah, sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Nabi, innal malaikata, sungguhnya para malaikat, tusolli, mendoakan siapa malaikat, ala ahadikum, atas salah satu kalian, madama, selagi tetap siapa ahad, fi musallahu, di tempat sholatnya ahad, di dalam tempat sholatnya ahad, aladhi, yang sholat siapa ahad, fi, di dalam tempat, malam yuhdis, selagi belum batal, takulu, berdoa siapa malaikat, Allahumma ya Allah, ighfir, semoga mengampuni engkau, lahu, pada ahad, Allahumma ya Allah, irhamhu, semoga mengasihi engkau pada ahad. Jadi Nabi bersabda, sesungguhnya para malaikat itu mendoakan
atas ahad salah satu kalian selagi tetap di tempat sholatnya ahad, yang tempat itu dipakai sholat siapa ahad, nggak pindah-pindah. Di bar sholat ya duduk di situ itu selagi belum batal. Selalu didoakan para malaikat. Doanya malaikat itu, ya Allah semoga engkau memberi ampun pada ahad, ya Allah semoga engkau mengasihi kepada ahad, memberi belas kasih kepada ahad. Itu. Kadang-kadang ya kebiasaan kita mungkin ya setelah assalamualaikum warahmatullah, terus segera pindah ke tempat yang ada cagaknya, tiangnya, lendetan ya, itu ada yang terus pindah ke tembok, lendetan tembok. Nah itu sudah tidak dapat Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu dari para malaikat yang mendoakan ahad, tidak dapat itu. Jadi kalau sudah assalamualaikum warahmatullah, tetap di situ, dikir-dikir di situ, dia mendapatkan doa malaikat. Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Selagi belum batal. Batalnya itu ya kentut, kencing, berak. Kalau mau berak berarti sudah batal, sudah pindah tempat, sudah tidak dapat doa lagi. Atau ngisis atau nyilir ya di depan pintu, jadi pindah ke depan pintu biar tidak sumuk. Tidak termasuk itu. Ini yang tetap di tempat sholatnya ahad itu. Selagi dia belum batal itu selalu mendapatkan doa malaikat Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Babu bunyanil masjid, bab membangun masjid. Bab bangun masjid. Waqala dan berkata siapa Abu Sa'idin, karena ada siapa sakaful masjid, atapnya masjid, min jaridin nahli, dari pelepah kurma. Wa amaro dan memerintahkan siapa Umar bibina il masjid, dengan membangun masjid. Waqala dan berkata siapa Umar, akinu menutupilah kalian, annasa pada manusia, minal matori dari hujan. Wa yakum dan takutlah kalian, antuhammiro jika memerahkan, engkau atau tusawwiro menguningkan engkau. Maksudnya ya memerahkan atau menguningkan itu memakai perhiasan yang berlebihan. Fataftina maka merusak annasa pada manusia. Jadi bab membangun masjid. Diceritakan oleh Abu Sa'idin bahwa masjid zaman itu di atapnya itu hanya pelepah kurma, sehingga ketika hujan masih masuk itu air. Ketika hujan masuk itu. Maka Umar bin Khattab itu memerintahkan untuk membangun masjid. Perintahnya Umar, kalian menutupilah pada manusia dari hujan,
supaya tidak kehujanan. Masjidnya itu supaya rapat, tidak kehujanan. Dan takutlah engkau jika memerahkan atau menguningkan, jadi memakai perhiasan yang berlebihan, maka akan merusak pada manusia. Ya kalau orang sudah berpakaian memakai perhiasan yang berlebihan itu ya merusak pada manusia, dirinya dan orang lain. Merusak paling tidak ada niat jahat untuk mengambil itu ya. Atau yang memakai itu kan pamer. Waqala dan berkata siapa Anasun Anas yatabahauna pada berlomba-lomba mereka biha dengan membangun masjid. Sumala muruna kemudian tidak meramaikan mereka pada masjid illa kecuali qolilan sedikit. Anas bercerita, sehingga ketika itu mereka berlomba-lomba membangun masjid. Tapi setelah masjid jadi mereka tidak memakmurkan, meramaikan atau memakmurkan masjid kecuali orang yang sedikit. Seperti saat ini mungkin ya. Saat ini bikin masjid besar-besar. Besar-besar kalau sholat subuh hanya 2 orang. Ya muadzin ya imam dan satu lagi makmum istrinya di belakang. Adanya banter pakai mic jumlahnya 4 speakernya. Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Bianter. Tapi yang sholat 2 orang. Ada ya begitu ya, ada. Yang memakmurkan pada masjid itu sedikit. Waqala dan berkata siapa Ibnu Abbas, la tuzahrifunnaha, maka jangan menghias-hiasi kalian pada masjid, kama yahrafati, seperti menghiasinya siapa Yahudi orang Yahudi, wan Nasro dan orang Nasrani. Janganlah engkau menghias-hiasi masjid seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani menghias-hiasi tempat ibadah mereka maksudnya. Berlebihan hiasannya. Tapi kalau kita lihat di Masjid Nabawi itu, Masya Allah. Itu kuning-kuning emas apa kuningan ya, nggak tahu kami. Sepertinya emas itu. Sepertinya emas. Masjidnya banyak emas itu. Jadi di sana nggak usah pamer emas. Wah, pakai emas banyak. Karena lampunya sepertinya dibikin dari emas itu petingnya. Hadatsana nomor hadis 106. Hadatsana Ali bin Abdillah qala berkata siapa Ali? Hadatsana Yaqub bin Ibrahim bin Sa'din qala berkata siapa Yaqub? Hadatsani Abi an Soleh bin Kaisan qala berkata siapa Soleh? Hadatsana Nafi an Abdullah, sungguhnya Abdullah ahbarahu, memberi kabar siapa Abdullah pada Nafi, anal masjidah, sungguhnya masjid, karena ada Allah di Rasulillah, atas zamannya utusannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, mabnian dibangun apa masjid bilabin dengan batu bata, wasakafu dan atapnya masjid ikwal jari itu pelepah kurma, wa amadu dan cagaknya masjid, cagak tiang, khosabun nahli kayu kurma, maksudnya ya pohonnya kurma. Falam yazid maka tidak tambah fi di dalam masjid, falam yazid maka tidak menambah fi di dalam masjid siapa Abu Bakar sayan sesuatu.
ya tetap masih dilestarikan zamannya Nabi. Wazada dan menambah fi di dalam masjid siapa Umar wabana dan membangun siapa Umar pada masjid ala bunyani atas bangunannya masjid. Fi ahdi Rasulillah di zamannya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam bila bini dengan batu bata wal jaridi dan pelepah kurma. Wa ada dan mengembalikan siapa Umar umudahu cagaknya masjid khosaban kayu kurma, maksudnya pohon kurma. Sumagoyarahu kemudian merubah pada masjid siapa Utsman. Fazada maka menambah siapa Utsman fi di dalam masjid ziyadatan tambahan kasirotan yang banyak. Wabana dan membangun siapa Utsman jidarohu pada temboknya masjid bil hijaroti dengan batu. Al-mangkusati yang diukir. Wal soti dan cor. Wajala dan menjadikan siapa Utsman umudahu pada cagaknya masjid min hijarotin dari batu, mangkusatin yang diukir. Wasakofau dan atapnya masjid bisaji dengan sirap. Yaitu seperti pelepah kurma sebenarnya ya, yang didatangkan dari Hindia. Jadi masjid zamannya Nabi itu dibangun dengan batu bata dan atapnya dari pelepah kurma. Cagaknya masjid itu dari kayu kurma atau pohon kurma. Sampai zamannya Abu Bakar menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun itu ya tetap begitu saja. Tidak ada tambahan sedikit pun. Tetap. Nah, kemudian zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Umar membangun masjid itu dibangun sesuai dengan zamannya Nabi dengan bata dan pelepah kurma. Dan Umar mengembalikan cagaknya dari kayu kurma. Ya dibangun, tapi masih tetap dalam keadaan seperti zamannya Nabi masjidnya itu. Ya. Kalau di Masjid Nabawi itu panjenengan bisa melihat cagak-cagak itu ada batasannya tuh. Masjid ada tulisannya masjid itu cagaknya itu. Kalau itu zamannya Utsman, zamannya Umar tetap dari kayu kurma cagaknya, tapi kemudian zaman kekhalifahan Utsman bin Affan, Utsman merubah masjid itu, ditambah dengan tambahan yang banyak. Dibangunlah dengan batu temboknya yang diukir dan dicor. Sampai saat ini kelihatannya masih itu kekhalifahannya Utsman. Jadi cagaknya itu dari cor itu. Cagaknya dari batu yang diukir, yang diukir. Bangunannya dari cor. Nah,
batu dan cor itu diukir-ukir gitu. Dihitung-hitung berapa itu, wah, dilupakan itu. Sudah saya foto-foto, tapi ganti HP fotonya. Ada tanda khusus itu cagak-cagak yang masjid Nabawi zamannya Nabi itu. Ada cagak-cagak khusus beda dengan yang lain. Lurusnya ya lurus dengan rumahnya Nabi itu. Rumahnya Nabi ke barat itu. Ke barat. Nah, kemudian kalau zamannya Utsman, cagaknya itu dibikin dari batu dan diukir. Dan atapnya itu dari sirap. Kalau orang mengatakan sirap itu ya seperti papakurma tapi ditata dari kayu itu. Dari kayu dan didatangkan dari Hindia. Jadi lebih dipermodern zamannya Utsman bin Affan. Babut ta'awuni bab tolong menolong fi bina'il masjid di dalam bangun masjid. Makana tidak ada lil musyrikina bagi orang-orang musyrik ayak muru jika meramaikan atau memakmurkan mereka musyrik masjid Allah pada masjidnya Allah. Syahidina dengan mempersaksikan ala angfusim atas diri mereka bil kufri dengan kekufuran. Ulaika mereka habitat lebur apa a'maluhum pengamalan mereka. Finnar dan di dalam neraka hum mereka iku khaliduna kekal mereka. Innama ya'muru sungguhnya yang memakmurkan masjid Allah pada masjidnya Allah yaitu man orang amanah yang beriman siapa man billah pada Allah wal yaumil akhir dan pada hari akhir wa aqama dan mendirikan siapa man as-sholata pada sholat wa ata dan mendatangkan siapa man az-zakata pada zakat walam yakhsa dan tidak takut siapa man illa kecuali Allah pada Allah. Fa'asa maka pasti ulaika mereka itu ayakunu jika ada mereka minal muhtadin dari orang-orang yang mendapat petunjuk. Di bab tolong menolong di dalam membangun masjid. Jadi tidak ada, maksudnya tidak pantas bagi orang-orang musyrik jika memakmurkan masjidnya Allah. Dia mempersaksikan atas dirinya di dalam kekufuran. Wong dia itu sudah mengakui dirinya kafir, kok memakmurkan masjidnya Allah itu tidak pantas. Tidak pantas. Enggak boleh. Mereka itu lebur pengamalannya. Amalnya meskipun di dunia ngamal baik, karena dia itu mempersaksikan dirinya adalah orang kafir, orang kufur. Kafir itu tertutup hatinya dari iman pada Allah, iman pada Rasul. Rukun iman itu tertutup dari rukun iman itu ya, maka dia dikatakan kafir bahasa Arabnya.
Bahasa Indonesianya orang yang tidak percaya. Basa Jawa ini tiang ingkang boten pitados. Bahasa Arabnya kufur atau kafir, bil kufri. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka dengan kekal. Sesungguhnya yang meramaikan atau memakmurkan masjidnya Allah itu orang yang beriman pada Allah, orang yang beriman pada hari akhir, orang yang menetapi sholat, orang yang mendatangkan zakat, dan dia tidak takut kecuali pada Allah. Maka orang-orang tersebut mesti termasuk golongannya orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu surat Taubat ayat 17 itu. Maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidin innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Nomor hadis 107. Hadatsana Musaddadun qala berkata siapa Musaddad. Hadatsana Abdul Aziz bin Muhtar qala berkata siapa Abdul Aziz. Hadatsana Khalid Al-Hadda an Ikrimah qala berkata siapa Ikrimah. Qala berkata lia padaku Ikrimah siapa? Ibnu Abbas. Wali benihi dan bagi anak laki-laki Ibnu Abbas iku Ali intolako berangkat keduanya ila Abi Sa'idin pada Abi Sa'id. Fasma'a maka mendengar keduanya. Min hadisi dari hadisnya. Hadisnya Abi Sa'id. Fantolakana maka berangkat keduanya. Faida maka ketika itu wa Abi Sa'id fi khaidin di dalam kebun. Yuslihu meramut siapa Abi Sa'id pada kebun. Fakhoda maka mengambil siapa Abu Sa'id rida'ahu selendangnya Abu Sa'id. Fahtaba maka duduk jigrang siapa Abu Sa'id. Suma angsa'a kemudian menghendaki siapa Abi Sa'id yuhaddisuna bercerita siapa Abi Sa'id pada kami. Hatta sehingga datang siapa Abi Sa'id dzikra bina'il masjid menuturkan bab membangun masjid. Dia bercerita-cerita begitu sampai dia menuturkan bab membangun masjid. Fakola maka berkata siapa Abi Sa'id. Kuna ada kami tahmilu mengangkat kami labinatan bata satu. Wa amarun dan amar iku labinata ini dua bata. Fara'a maka melihathu pada Ammar siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayang fadhu maka membersihkan siapa Nabi aturoba pada debu anhus dari Ammar. Wayakulu dan berkata siapa Nabi waiha kasihanilah Amarin pada Ammar takak tuluhu akan membunuhhu pada Ammar siapa alfi'atu golongan
Al-baghiyatu yang lacut. Yad'u mengajak siapa Ammar hum pada mereka golongan ilal jannah pada surga. Wa yad'una dan mengajak mereka golongan hu pada Ammar ilan nar pada neraka. Kala berkata siapa Bisaid, Yaqulu berdoa siapa Ammarun Ammar, a'udzu mohon perlindungan aku bilai pada Allah minal fitan dari fitnah, dari kerusakan. Jadi ketika sampai menuturkan bab masjid, Abi Sa'id itu berkata, membangun masjid kami itu mengangkat batu bata itu satu begitu, satu sampai ambil lagi satu. Tapi kalau Ammar itu dua-dua. Melihat Ammar yang mengangkat batu bata dua-dua, Nabi berkata, Nabi datang dan membersihkan debu dari Ammar dan Nabi bersabda, kasihanilah Ammar, mesakno Ammar itu akan dibunuh oleh golongan yang lacut. Padahal Ammar itu mengajak mereka golongan untuk masuk surga. Dan mereka golongan itu mengajak Ammar masuk neraka. Itu besok Ammar itu matinya akan dibunuh itu golongan yang lacut itu. Mendengar demikian itu, Ammar langsung berdoa, a'udzu billahi minal fitan. Ya Allah, saya mohon perlindungan padamu dari fitnah, dari kerusakan. Dan akhirnya Ammar ya matinya ya dibunuh itu. Babul isti'anati, bab minta tolong. Binajar pada tukang kayu, carpenter ya. Tukang kayu itu carpenter. Wasunai dan beberapa tukang fi a'wadil mimbar, di dalam cagaknya mimbar, wal masjidi dan masjid. Nomor hadis 108. Hadatsana Qutaibah qala Qutaibah. Hadatsana Abdul Aziz an Abi Hazzimin an Sahal qala Sahal. Bahasa mengutus siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilam ra'atin pada perempuan. An muri, memerintahlah engkau perempuan ulamaki pada budak engkau. An-Najjar yang tukang kayu, Ya'mal bekerja li pada Nabi, maksudnya membuat untuk Nabi, a'wadan cagak, ajlisu duduk aku alaihina atas cagak, mati mimbar. Jadi ketika itu Nabi memerintahkan pada perempuan yang mempunyai budak carpenter, tukang kayu itu. Perempuan, kayak budakmu itu suruh bikin mimbar sehingga saya bisa duduk di atas mimbar. Meskipun itu Nabi itu mempunyai kekuasaan, tapi dengan carpenter atau budak dari perempuan itu Nabi nggak bisa. Itu di bawah perintah perempuan yang mempunyai budak itu. Nabi ya tidak bisa melangkai wewenangnya. Nabi merintahkan pada perempuan itu untuk memerintahkan pada budak yang tukang kayu itu
untuk membikinkan mimbar bagi Nabi sehingga Nabi bisa duduk di atas mimbar itu. Nah, jadi memerintah seseorang yang bukan di bawah kekuasaannya itu ya tidak boleh. Nabi saja tidak mau. Biar yang mempunyai kekuasaan yang memerintahkan. Nabi minta tolong saja pada yang mempunyai kekuasaan itu. Nomor hadis 109. Haddatsana Khalad, qala berkata siapa Khalad? Haddatsana Abdul Wahid bin Aiman an Nabi an Jabir an namra'atan sungguhnya perempuan. Qalat berkata siapa perempuan, ya Rasulullah, ala aj'alu adakah tidak membuatkan aku laka bagi engkau se'an sesuatu, takautu yang duduk engkau alai atas sai, fa inna limaka sungguhnya bagiku gulamun budak najaron tukang kayu. Nabi, ada seorang perempuan itu datang pada Nabi berkata, Nabi, maukah engkau saya buatkan sesuatu yang engkau bisa duduk di atas sai itu? Maukah? Sesungguhnya aku punya budak yang tukang kayu. Kalau Nabi Insi itu jika menghendaki engkau, familat maka membuat siapa perempuan al mimbar pada mimbar ya. Kalau kamu mau silakan. Maka dibuatlah dengan atas perintah perempuan itu, gulam itu membikinkan mimbar untuk Nabi. Itu ya. Jadi minta tolong itu boleh, tapi memerintahkan orang yang bukan wewenangnya itu tidak boleh. Nabi tidak, karena itu wewenangnya perempuan itu, tukang kayunya itu ya. Nabi minta tolong pada perempuan itu untuk membikinkan, memerintahkan pada budaknya untuk membikinkan. Yang merintah perempuan itu, tapi tidak memerintahkan pada budaknya. Itu boleh kalau begitu. Babuman babnya orang bana yang membangun masjid dan masjid. Orang yang membangun masjid itu gimana? Nomor hadis 110. Hadatsana Yahya ibnu Sulaiman hadatsani ibnu Wahbin akhbarani Amr anna Bukairon sungguhnya Bukair hadatsahu ana Asim ibn Umar ibn Qatadah hadatsahu bercerita siapa Asim hu pada Bukair. Ana sungguhnya Asim sami'a mendengar Ubaidullah al-Khawlani. Ana sungguhnya Ubaidullah sami'a mendengar Utsman pada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Yaqulu berkata siapa Utsman, inda qaulin nas di sisi ucapannya manusia di dalam ucapan. Hinabana ketika membangun siapa Utsman masjidah Rasulillah, masjidnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Innakum sungguhnya kalian iku aksartum memperbanyak kalian. Memperbanyak itu memperbanyak, membantah ucapanku Utsman. Wah ini dan sungguhnya aku sami itu mendengar aku an-nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Nabi, man barang siapa bana yang membangun masjid dan masjid Qala berkata siapa Bukairun Bukair, Hasib itu menyangka aku anak sungguhnya
Asim kola berkata siapa Asim? Lafalnya begini. Ya betari menghendaki bi dengan membangun masjid wajah Allah, wajahnya Allah, maksudnya karena Allah. Bana maka membangunkan siapa Allah, Allah lau bagi man mislahu semisal masjid fil jannati di dalam surga. Di Utsman bin Affan itu berkata, di sisi ucapannya manusia terhadap dirinya selalu dicacat Utsman bin Affan itu. Padahal dengan keamirannya Utsman itu Islam semakin jaya itu. Umar sudah jaya, Utsman juga. Tapi ketika akhirnya itu akhirnya difitnah, Utsman berkata, ketika dia membangun masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian itu memperbanyak saja, memperbanyak membantah atas ucapanku, bangunmu dilok-lok. Biasanya orang bangun masjid itu ya memang harus tahan uji. Kehidupan yang banyak rintangannya itu ya, satu, orang mau bangun masjid, itu mesti banyak rintangannya itu. Ya dari rintangan kadang dari keluarga, ya dari teman, dari tetangga, dari apa sih, bangun masjid. Nomor dua, orang yang mau nikah itu. Orang yang mau nikah setelah lamaran diterima itu gangguannya besar itu. Pas belum melamar si A itu, wanita itu yang paling cantik ya si A itu. Entah. Tapi ketika sudah melamar si A itu, setiap melihat wanita itu cantik semua itu ya. Sehingga ketika berjumpa mesam-mesam gitu, ternyata orang cantik banyak ya itu. Nah, itu gangguan itu besar itu gangguan. Nomor tiga itu ketika orang mau berhaji itu gangguannya besar, apalagi sekarang orang mau haji itu antriannya mungkin 30 tahun. Lah ya umur saya kan sudah 60, saya daftar sekarang 30 tahun lagi kan sudah mati. Nah, bukan masalah itunya. Kalau daftar sekarang itu sudah berarti sungguh sudah meniatkan dirinya untuk ibadah haji. Sudah ditulis itu ibadah pahala haji itu. Dan mati sewaktu-waktu tidak dikatakan Yahudi atau Nasrani karena sudah niat, sudah beli kursinya. Nah, itu tiga itu. Yaitu Utsman bangun masjid ya banyak orang yang ngoceh begitu, ngelok-ngelok. Padahal saya itu mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid dengan niat karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya semisal masjid itu di surga. Nah itu, jadi bangun masjid itu balanya besar. Maka rintangannya ya besar. Ya, jadi kalau ada rintangan jangan patah semangat, semangat terus. Semangat. Jadi bangun masjid itu jadi. Modalnya dikit, modalnya 50 juta cukup. Nanti kan datang sendiri. Saya pernah bangun masjid dengan modal 1.500, 1.500.000 itu. Alhamdulillah itu jadi itu. Tingkat juga lumayan. Datang itu orang yang mau nitip sedekah jariyah yang ingin dibikinkan masjid atau semisal masjid di surga itu. Pada datang itu. Ikut nitip. Jadi orang nitip itu bukan karena sudah tidak mencintai hartanya, itu tidak, tapi karena cintanya terhadap hartanya itu dititipkan itu, titipkan bangun masjid ya. Mungkin kalau saat ini panjenengan punya
uang untuk dititipkan bisa. Di tempat kami ada itu satu tempat di Manang itu sedang bangun masjid. Saya tak tempat sujudnya. Ya kira-kira itu tempat sujudnya 10 jutaan itu. Sudah selesai 10 juta itu dari keramik sudah terpasang itu 10 juta. 1 meternya kan 100.000 ya. 100 meter kan 10 juta itu. Tempat sujudnya saya. Nah, boleh monggo. Man bana masjidan ya betagi bihi wajah Allah banallahu lahu mislahu fil jannah. Itu silakan. Saya tak semen 100 Ustadz, oh boleh. Saya tak semen 20 boleh, 5 boleh, 1 pun boleh. Nanti insya Allah saya sampaikan. Itu kefadolan bangun masjid. Nah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma syahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirul qali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.